Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran statistika penelitian. Setelah pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang uji validitas dari instrumen penelitian. Sekarang dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas dalam instrumen penelitian, gitu ya. Nah, di sini untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, gitu ya. Kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Lalu kemudian hasil analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen yaitu ada teknik belah dua dari Spearman-Brown atau yang biasa disebut dengan split Hopf. Terus juga menggunakan teknik Kuder-Ricardson atau biasa ditulis KR 20 dan KR 21 gitu ya. Lalu kemudian ada yang alpha Cronbach. Nah, koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan sebagai berikut. Ini ada tabel untuk interpretasi koefisien reliabilitas gitu. Di sebelah kiri, kolom yang kiri itu adalah intervalnya, lalu di kolom yang kanan itu adalah interpretasi dari hasil uji reliabilitasnya, gitu ya. Ini bisa dilihat sebagai berikut dalam tabelnya. Jika 0,8 sampai dengan 1 gitu ya, untuk nilai RI-nya, reliabilitasnya, maka bisa diinterpretasikan sebagai instrumen penelitian dengan reliabilitas yang sangat tinggi. Lalu dari 0,6 sampai 0,8 begitu ya, reliabilitas tinggi, 0,4 sampai 0,6 itu tergolong ke dalam reliabilitas sedang, 0,2 sampai dengan 0,4 termasuk ke dalam reliabilitas rendah. Kemudian yang paling rendah yaitu reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable itu dengan nilai di interval -1 sampai dengan 0,20. Berikut diberikan rumus-rumus beserta contoh perhitungannya. Untuk yang pertama itu Spearman-Brown. Di sini didefinisikan sebagai berikut. RI sama dengan 2RB dibagi dengan 1 plus RB. Di mana RI itu sama dengan koefisien reliabilitasnya. RB itu adalah korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Jadi untuk lebih jelasnya, kita langsung saja di contoh soal. Lakukanlah uji reliabilitas untuk instrumen berdasarkan data pada contoh soal A. Di sini yang dimaksud dengan contoh soal A adalah contoh yang uji validitas tadi. Nah, yang ini setelah diuji validitas, kita coba uji reliabilitas menggunakan metode Spearman-Brown, yang dimana metode Spearman-Brown adalah metode split Hopf. Sini ya, metode split Hopf. Kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi belahan dua begitu ya. Jadi artinya adalah di sini ada beberapa item instrumen ya. Ada item pertama sampai dengan 10. Kalau kita bagi dua, maksudnya adalah belahan dua, kita bagi dua si nomor instrumen tersebut. Misalkan dari 1 sampai 5, lalu kemudian belahan keduanya adalah dari 6 sampai 10. Makanya dari itu di sini ada kolom belahan, belahan pertama dan belahan kedua. Maksudnya adalah bisa dari 1 sampai 5 di belahan pertama, 6 sampai 10 di belahan kedua. Begitu ya. Lalu kemudian di sini karena untuk mempermudah ya dan kita juga tidak terlihat di sini 0,855 itu dari mana, saya masukkan menggunakan atau saya operasikan menggunakan Excel begitu ya. Sebagai berikut, di sini sudah saya rekap semuanya. Di sini nama respondennya sama, di sini nama atau nomor item instrumen. Ini belahannya, belahan pertama dan belahan kedua. Belahan pertama di mana itu adalah instrumen
pertama sampai 5, belahan kedua itu instrumen 6 sampai 10, yang dimana belahan pertama itu sama dengan I, dan belahan kedua sama dengan J. Begitu ya. Setelah itu, di sini ada beberapa kolom tambahan untuk membantu, begitu ya. Karena di sini RB ini merupakan product person, gitu ya, product person. Nah, product person itu bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu RB sama dengan N sigma IJ dikurangi sigma I dikali sigma J dibagi dengan akar dari N dikali dengan sigma I kuadrat dikurangi dengan sigma I dikuadratkan, begitu ya, dikalikan dengan N dikali sigma J kuadrat dikurangi dengan sigma J dikuadratkan. Yang dimana di sini sudah saya masukkan untuk I kuadrat, J kuadrat, lalu IJ. Begitu ya. Supaya ini mempermudah, di sini sudah ada sigma I kuadrat, di sini sudah ada sigma J kuadrat, di sini sigma IJ, di sini sigma J, dan di sini sigma I. Jadi nilai-nilai tersebut bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus tersebut menggunakan formula sebagai berikut. Sebetulnya di sini bisa menggunakan langsung formula persen begitu ya. Tetapi untuk membandingkan begitu ya, untuk memperlihatkan bahwa formula persen di Excel ini akan sama dengan rumus yang sudah dijabarkan tadi begitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus ini, begitu, kita tinggal masuk-masukkan aja kolom-kolom yang sudah ada di tabel bantu tersebut. Misalkan N di sini di kolom A, baris ke-12, berarti A12, gitu ya. Di sini kita masukkan A12, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan sigma IJ. Sigma IJ itu di kolom P 13, gitu ya. Nanti dikalikan dengan P13. Dan jangan lupa di sini untuk cek ulang kembali jika kolom-kolomnya takutnya ada yang salah atau misalkan ada yang salah operasi, begitu ya. Nah, di sini setelah saya menggunakan rumus ini, menggunakan formula tersebut, didapat hasilnya adalah untuk produk persennya 0,85. Begitu ya, 0,855. Nah, karena kita sudah menggunakan didapat RB-nya 0,855, kita bisa memasukkan ke dalam rumus si yang tadi, yang di sini. Nah, ini rumus yang ini atau di atasnya. Nah, ini yang rumus Sperman-Brown, yang dimana RI itu adalah koefisien reliabilitas, RB itu adalah korelasi produk momen persen ya. Begitu, karena si produk momen persennya ini sudah diketahui, maka kita bisa mencari RI-nya. Gitu ya. Tetapi di sini saya akan perlihatkan dulu kalau kita menggunakan formula persen. Jadi kalau kita menggunakan Excel begitu ya, tidak perlu repot-repot untuk mencari dengan menggunakan rumus ini, begitu ya. Tetapi karena kita dalam proses pembelajaran, yang dimana konsepnya itu kita harus ketahui, maka saya gunakan juga formula tersebut atau rumus tersebut. Tapi untuk mempermudah begitu ya, pada saat aktualnya begitu kalian sedang meneliti, bisa dengan menggunakan cara mudah, begitu ya. Ini formulanya adalah kita tulis persen, equal persen. Lalu kita masukkan array pertamanya itu yang ini, yang I, begitu ya, dimana untuk item instrumen dari nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk yang belahan kedua juga dimasukkan. Nah, didapat nilainya adalah 0,855. Sama ya teman-teman ya. Situ sama. Nah, setelah dibuat seperti ini, didapat RB-nya, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. RI sama dengan 2RB dibagi dengan 1 plus RB, begitu ya. Saya sudah masukkan di sini 2 dikalikan dengan Q3 itu untuk RB,
dibagi dengan 1 plus RB. Didapat adalah hasilnya 0,922. Kita cek apakah sama dengan yang di soal. Ya, dengan yang di buku ini sama ya teman-teman ya. 0,299. Lalu setelah didapat 0,299 diapakan? Bu, begitu ya. Nah, ini kita pakai gunakan di sini termasuk ke yang mana? RI 0,99 itu berada di interval yang ini ya teman-teman ya. 0,8 sampai dengan 1. Maka ini termasuk ke dalam reliabilitas sangat tinggi. Nah, di sini kategori sangat tinggi, begitu ya. Atau bisa juga menggunakan tabel, R-tabel ya. Sama seperti kemarin kita gunakan R-tabel juga bisa. Di sini biasanya kita menggunakan level of significance-nya adalah 0,05 atau 5% begitu. Lalu karena di sini banyaknya respondennya adalah 10, N-nya adalah 10. Begitu ya. Ini sudah saya tandai. Ini untuk R-tabelnya itu adalah untuk N10 dan level signifikannya 5% itu harus 0,632 ya. Maka dari itu saya masukkan di sini. Sorry, ini bukan RI tapi R-tabel. Ya. Tabel. Di R-tabel 0,63. Dikatakan reliable apabila RI itu lebih besar daripada R-tabel, begitu ya. Di sini RI-nya adalah 0,922 dan R-tabelnya 0,632. Berarti untuk semua item instrumen yang ada di sini semuanya adalah reliable, yang dimana reliable itu adalah kalau kita ujikan atau kalau kita ujikan ke beberapa responden, mau berapa kali pun begitu ya, untuk 10 responden itu akan tetap sama, begitu ya. Baik, seperti itu untuk uji reliabilitas menggunakan Spearman-Brown. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Begitu. Semoga dengan video pembelajaran ini kita bisa makin mengerti bagaimana caranya untuk menguji instrumen penelitian kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.